Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi bersama saya Rian Effendi di Skansa Podcast. Dan kali ini saya menghadirkan dua narasumber yang luar biasa. Yang pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas berkaitan dengan BKK. Penasaran kan pengen tahu BKK itu apa? Langsung saja ini kita tanya-tanya langsung ke dua narasumber. Kita kenalan dulu mungkin ya biar lebih jelas. Siap. Kita kenalan dulu dari yang sebelah sini mungkin. Iya. Bisa kenalan? Boleh. Saya Almatius Nanang. Saya diperintahkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Metro untuk mendampingi atau sebagai Ketua BKK untuk SMK Negeri 1 Metro. Ketua BKK SMK Negeri 1 Metro, luar biasa. Yang selanjutnya? Saya ya. Iya. Kakak apa Pak ini? Pak Ketua. Oh Pak Ketua. Dede, jangan Dede. Dede. Boleh apa aja Kak Rian ya. Oke teman-teman semua, perkenalkan saya Pajar Rakasiwi nama lengkap saya. Kalau saya bertugas, saya di SMK Negeri 2 Metro. Ya, guru juga sebagai tugas tambahan sebagai Ketua Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 2 Metro. Nah kemudian oleh teman-teman kemudian dapat SK dari dinas dan juga dari cabang wilayah ya, dinas pendidikan diberikan tugas tambahan sebagai ketua di forum Bursa Kerja Khusus SMK Kota Metro. Oh jadi seperti itu. Jadi BKK itu adalah Bursa Kerja Khusus. Betul, Bursa Kerja Khusus kepanjangannya ya. Kepanjangannya. Disingkat Luar biasa ya. BKK. Jadi ini Ketua BKK SMK di 1 Metro Ya, dan yang di sebelah sana adalah Ketua BKK Kota Metro. Siap. Atasannya ya? Gak namanya forum itu setara. Jadi namanya forum itu ya teman ngopi aja, ngopi. Ya. Just leader, salah. No leader, just together. Jadi nggak ada Ya. pimpinan tapi semuanya bareng-bareng ya. Ya cuman Untuk diberikan sebagai koordinator saja dalam beberapa hal, memutuskan segala sesuatu, beberapa hal aja gitu. Oh gitu. Untuk BKK sendiri, BKK ini kan Bursa Kerja Khusus yang saat ini mungkin dibentuk di SMK-SMK. Nah ini pertama kali ada ini kapan? Wah, kalau pertama kali ada, kalau kita merujuk kepada peraturan pemerintah itu tahun 2016. 2016 itu Betul. pertama kali ada karena peraturan perundang-undangan dari kementerian. Betul, karena dari peraturan Kementerian Ketenagakerjaan nomor 39 tahun 2016 itu tentang penempatan tenaga kerja. Nah, di mana kita SMK itu berperan dalam peraturan tersebut. Iya. Itu sih kalau dalam secara resminya. Walaupun mungkin secara kerja ya Kak Rian ya. Kalau namanya SMK itu kan memang identik lulusannya Lulus untuk kerja. bekerja. Iya, betul. Jadi sebenarnya kerja-kerja BKK itu sudah ada mungkin dari awal-awal SMK. Cuman penamaan ya mungkin ya, literally secara penamaan BKK itu yaitu ada di Permenaker di tahun 2016. Tapi secara umum ya BKK bukan hanya di SMK loh sebenarnya. Oh Kalau jadi dari bukan cuma di SMK? Betul. SMA juga ada? Iya, Ada. jadi Oh, di SMA ada seluruh sekolah tingkatan atas itu ya bisa ada BKK, bahkan di perguruan tinggi. Walaupun di perguruan tinggi kita tahu namanya mungkin dia agak-agak ini dikit lah ya kan. Ada perbedaan. Iya, Ada perbedaan. secara penamaan tapi secara fungsi ya itu sama ya gitu BKK-nya, fungsi BKK-nya. Ya, jadi BKK itu memang sudah terbentuk dari 2016 Ya. sesuai dengan peraturan. Kalau tujuannya nih, kenapa sih BKK itu harus diciptakan gitu? Tujuannya untuk apa? Kalau tujuan ya, artinya semua forum atau semua kelompok atau apa itu memiliki sesuatu konsep sendiri. Untuk BKK sendiri itu tujuannya simpel. Anak-anak yang lulus SMK, mereka selesai studinya, mereka bekerja. Bisa langsung bekerja. Atau meskipun dalam realitanya ada yang kuliah, Iya. ada yang wirausaha, tetapi kita hanya menghubungkan antara dunia industri dengan hasil kita alumni di sini, mereka bisa langsung diterima bekerja dengan hasil yang kompetensinya mereka. Iya. Oh, seperti Jadi itu. Jembatan Ya, lah. Jembatan, mediator, Iya benar. penghubung. Betul, karena kan SMK ini kan dia dilihat dari tingkat keterserapan
ke Iya, dunia kerjanya, kerja. dunia kerjanya, bagaimana alumninya. Nah, untuk mengefektifkan itu, kemudian untuk sebagai percepatan juga nih, ya kan? Iya. Alumni-alumni kita bagaimana lebih banyak ya dari segi jumlah ya maupun dari segi kualitasnya itu ya, maka setiap sekolah utamanya SMK itu dibentuklah namanya BKK. Ya, memang secara umum kan BKK itu memang penunjukan atas kepala sekolah di sekolah masing-masing. Nah Jadi- itu Mas Rian, kenapa ketika setiap ada momen kita itu membuat yang namanya job fair. Ya, Oh iya, ya, biasanya kita di punya sekolah-sekolah job fair ada ya. job fair. Betul. Itu mendatangkan para entah itu perusahaan-perusahaan, badan-badan negara atau yang memiliki banyak pekerja, mereka datang untuk mencari bibit-bibit yang nanti akan bekerja di Instansi atau tempat perusahaan-perusahaan mereka. itu. Iya, Oh, gitu. Itulah Berarti job fair. BKK ini memang sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ya? Ya, sekolah ya. Kita kan Oh, BKK ini BKK milik membawa sekolah nama. ya? Iya Iya, dong. iya, Kita iya. kan membawa nama sekolah. Ya, kita sebagai ujung tombak lah. Wah, striker lah. Ya, sebagai ujung tombak dari sekolah ini bagaimana ya kan kita fungsi kita ada beberapa ya. Iya, Kita mempersiapkan siswa kita, kesiapan mereka di dunia kerja. Kemudian satu sisi kita juga dituntut untuk membuka jaringan seluas mungkin kepada mitra-mitra industri kita. Ya, anaknya udah siap, tapi perusahaan nggak ada, Nah. ya gimana? Atau dibalik, perusahaannya siap, anaknya belum siap. Nah, itu juga. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang sudah ada banyak perusahaan yang kemudian tergabung di BKK yang nantinya siswa-siswa yang sudah lulus, yang sudah jadi alumni bisa disalurkan ya? Iya. Bisa disalurkan. Tuntutan BKK sih untuk terus membuka jaringan ya, membuka kerjasama dengan berbagai perusahaan ya. Baik itu perusahaan yang mungkin linear dengan jurusan tertentu. Kan ada perusahaan-perusahaan yang memang terkhusus untuk Yeah. jurusan tertentu. Tetapi ada juga perusahaan yang memang dia bisa menampung dari semua jurusan. Kemudian mungkin ada satu jurusan perhotelan misalkan, anak SMK 1. Dia jurusan perhotelan tapi dia keinginannya pengen bekerja di tempat lain. Kita kasih kesempatan juga, difasilitasi juga. Seperti itu. Untuk perusahaan sendiri ini kalau BKK nih kan karena adanya di Metro di Indonesia, apakah hanya perusahaan-perusahaan di Indonesia aja atau jaringannya nih luas nih bisa sampai perusahaan-perusahaan internasional? Gimana nih? Pertanyaannya keren ini ya. Iya. Ya, kalau kita bisa hitung ya, pertama di Metro nih, ada berapa banyak sih perusahaan lah bisa dibilang bisa menampung alumni kita yang begitu besar ya di SMK Metro ini. Itu kan tidak cukup, makanya kita terus membuka jaringan. Jadi kita kasih pilihan tuh ke teman-teman ya. Jadi kalau yang mau di Metro ya gambarnya seperti itu, perusahaan-perusahaan yang ada. Tapi kita juga membuka kesempatan, silahkan yang mau di luar Metro, di Bandar Lampung ada, kemudian di luar Lampung kita ada, baik itu di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa juga kita coba membuka jaringan sebanyak mungkin. Ada beberapa perusahaan ya, misalkan di Kalimantan, kemudian di Kepulauan Riau dan sebagainya. Bahkan kita juga memfasilitasi teman-teman yang ada keinginan untuk bekerja ke luar negeri, ke Asia maupun ke Eropa itu BKK coba memfasilitasi ya, mempertemukan ya mereka dengan dunia kerja yang mereka inginkan. Wah, luar biasa banget ya. Jadi ini luas banget karena kan BKK ini kan kalau dia peraturan pemerintah berarti di setiap sekolah se-Indonesia ini ada semua ya. Betul, walaupun ya dengan catatan ya sekali lagi kalau BKK itu bukan yang menyalurkan ya, artinya apalagi keluar negeri itu memang tidak diperbolehkan menyalurkan, tetapi kita hanya memfasilitasi, memberikan informasi buat anak-anak. Memberikan informasi. Kalau mau keluar negeri seperti ini loh jalannya. Prosedurnya. Ya, seperti itu. Langkah-langkahnya. Benar. Seperti ini. Jadi bukan kita yang antar bukan. bukan. Kita hanya memberikan informasi, kemudian memfasilitasi agar mereka menerima informasi yang menyeluruh dan gak salah ya. Seperti itu. Luar biasa ya berarti. Betul, itu selama yang terjadi. Jadi kita mengumpulkan tuh lowongan-lowongan pekerjaan entah dari manapun. Tetapi lowongan pekerjaan itu juga kami seleksi. Kita seleksi dulu bagaimana nanti keabsahannya,
terus jaminan-jaminan yang disediakan oleh perusahaan itu. Nah, setelah kita merasa itu fix, oke, nah baru kita bagikan informasi tersebut kepada para alumni. Oh gitu. Sehingga tidak ada keraguan ya bagi mereka untuk kemudian saya cobalah ini daftarkan diri ke BKK supaya nanti dapat informasi tentang dunia kerja industri, sehingga ketika dia ingin ke dunia kerja industri dia sudah mantap. Betul, yaitu fungsi BKK memvalidasi ya. Bener nggak lowongannya seperti apa, kemudian perusahaan dan sebagainya. Karena itu kan tanggung jawab kita nih. Iya. Karena kita nih paling bertanggung jawab nih terhadap anak-anak kita. Iya. Nanti kalau ada apa-apa ya mau nggak mau, walaupun secara mereka sudah diterima di perusahaan, kan itu sebenarnya hubungan mereka langsung dengan perusahaan. Betul. Tapi kan kita punya beban ya, punya semacam tanggung jawab ya, tanggung jawab moral kita sebagai guru khususnya di BKK, kan kita yang ngasih informasi. Benar. Gitu. Kalau ada sesuatu ya kita sudah barang tentu menjadi beban moral kita sendiri. Makanya kita betul-betul validasi itu perusahaan-perusahaan yang memang diperuntukkan buat anak-anak kita semua. Oke. Kalau untuk ini daftarnya sendiri gimana nih? Kalau saya pengen daftar ke BKK, gimana? Selama dia terdaftar sebagai siswa, alumni ya, berarti itu SMK. Secara otomatis dia member tuh. Langsung jadi member. Ya, betul. Dia punya kan secara otomatis dia adalah member dari BKK. Walaupun kita setiap tahun ya, setiap jenjang kita collect terus data mereka. Kan kita butuh nih data dari anak-anak nih, teman-teman ya, baik itu alumni maupun kelas ya yang masih siswa. Mereka ini keberminatannya kemana? Apakah pekerjaan? Benar. Kuliah, atau mungkin berwirausaha mungkin ya. Nah kan terus bekerja juga dia mau bekerja yang kayak mana? Iya kan? Mau bekerja yang seperti ini, mau gaji berapa? Kalau kita tanya nih balik, kamu tuh mau gaji berapa? Ini. Mau gaji ini seperti ini. Jadi kalau terdaftar secara otomatis dia terdaftar sebagai member kita nih. Jadi sudah terdata nih di kita. Nah, makanya jangan pasif kalau BKK mintain data. Iya, biasanya kan anak-anak juga suka kalau dimintain data masih untuk apa? Saya mau kuliah. Iya. Padahal kan bisa jadi nanti setelah dia lulus kuliah bisa ya mungkin dapat informasi dari BKK. Nah, itu tuh buat teman-teman. Saya kasih bocoran misalkan ya. Ada nih, bayangin ada kuliah udah ditungguin perusahaan, kuliah gratis ya. Kuliah gratis. Ada tuh, ditungguin perusahaan. Itu ada namanya. Jadi program-program seperti itu ada. Kuliah gratis, terus magang ke luar negeri ada nggak? Gratis ada, gitu loh. Jadi kita itu pengen menghimpun data sebanyak-banyaknya. Karena bisa jadi kan teman-teman belum tahu banyak informasi, ya kan? Justru karena kita punya basic data itu, kita akan olah nih. Seperti ini nih, kamu memang tadinya mau kuliah seperti ini. Mau nggak? Ada nih. Ya, kuliah gratis, magang ke luar negeri gratis lagi. Gitu. Ada gitu loh. Makanya kalau dimintain data jangan males ya. Buat buka G-form-nya itu. Dan juga kayaknya para siswa ini harus sering-sering berkunjung ke BKK untuk cari informasi ya. Jadi mereka sudah terplanning nih, saya nanti jurusannya ini, saya mau di perusahaan ini dengan pekerjaan ini gitu. Betul. Tapi kalau sekarang ini kan udah canggih nih ya, udah canggih. Jadi sosial media ada, guru BA itu ada. Bisa searching sendiri ya mereka. Enggak, kita di forum alumni itu kita kan pasti punya tuh kelompok-kelompok alumni yang 2000 berapa. Nah, kita tinggal share aja, kita bagikan di situ. Ya tergantung dari para alumni sendiri sih, mereka ngerespon atau tidak dengan apa yang kami disampaikan. Iya. Tapi jangan nunggu alumni ya. Ke BKK jangan nunggu alumni. Iya. Dari kelas 10 bahkan. Makanya di MPLS biasanya ada nggak tuh panitia MPLS nih ya. Dimasukin tuh ke BKK-an. Dia jadi dapat informasi dari awal. Jadi gambaran sekolah di SMK seperti ini. Oh, BKK seperti ini. Ternyata ruangan BKK itu selalu terbuka, apalagi ramah seperti Pak Nanang. Apalagi disediain kopi ya. Mungkin mereka terframe-nya BKK ini sama kayak BK nih. Jadi ada rasa ngeri-ngerinya gitu. Aduh masuk BK nih saya gitu. Ngeri-ngeri sedap ya. Beda ya ini. Beda. Ini informasi tentang dunia kerja dan industri. Walaupun ada kesinambungan biasanya antara BK dan BKK itu ada. Iya, kalau di BK kan dia secara umum tuh
ini apa kan dia ada juga tuh form tentang Iya. tentang minat bakat Iya, dan sebagainya. minat Nah bakat. itu kita pakai juga datanya sebagai data kita buat memfollow up seperti apa sih kalian itu customer kita. Kalian lu butuh apa kita sediakan. Luar biasa ya. Keren ya. Oh ini kalau misalkan BKK kan di SMK. Kira-kira apa hanya anak SMK aja nih yang boleh ikut BKK? Atau boleh juga sih SMA atau boleh juga nih dari kabupaten lain mungkin kalau mungkin di kabupaten lain nggak ada. Ininya ya, apa kalau secara ke BKK-nya ya pasti dia menginclude dengan sekolah masing-masing. Tetapi untuk rekrutmen itu pasti menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah kita juga nggak menutup pintu juga. Mungkin ada teman-teman yang dari SMA Betul. yang memang ada lowongan yang dia ya boleh aja anak-anak SMA untuk ikut ya boleh aja. Jadi kita open juga terbuka juga. Toh kita sering juga ya Iya, betul. Pak Nanang kita rekrutmen anak teman-teman di SMA ikutan ya nggak masalah sih. Ya kita kenapa nggak memberikan kesempatan juga kan gitu, memberikan kemanfaatan seluas mungkin, nggak masalah sih kalau untuk itu. Bahkan rekrutmen BKK nih SMK nih sering juga ada teman-teman dari SMA. S1. Oh dari S1 juga? Iya Wah, ada kadang-kadang. luar biasa. Ya karena ya nggak masalah. Toh kita membuka seluas mungkin selagi itu masih bisa ya kemudian dimaksimalkan, dimanfaatkan nggak masalah sih buat kita. Iya. Kalau untuk BKK sendiri kira-kira ada biayanya nggak sih? Biaya apa tuh? Biaya misalkan kan kalau tadi memang langsung terfollow up ya, Iya. langsung gabung nih. Kalau misalkan dia statusnya siswa atau mungkin dia sudah alumni pun langsung gabung. Kira-kira ada biaya sendiri nggak untuk dapat informasi-informasi di BKK? Enggak ada Mas sejauh ini. Jadi kalau datang itu langsung boleh aja nggak perlu bawa salah gitu misalnya. Ya kalau itu boleh. Boleh ya. Gak kalau secara umum ya, misal ada biaya misalnya pendaftaran, biaya registrasi, nggak ada ya. Secara bahkan rekrutmen yang kita lakukan itu tidak berbiaya kecuali misalkan untuk transportasi dia ke perusahaan itu kan biaya masing-masing. Walaupun ada beberapa perusahaan yang dia kasih dana tuh buat transport dia, misalkan mau kerja ke Kalimantan. Ada perusahaan yang dia mau membiayai, tetapi ada juga yang dia dibebankan kepada peserta masing-masing. Jadi biayanya itu bukan biaya proses rekrutmen ya, bukan. Tetapi proses kalau dia sudah terima biasanya untuk transportasi, akomodasi dia, untuk keperluan pribadi lah intinya, kurang lebih seperti itu. Enggak ada biayanya kalau di BKK mah. Jadi nggak ada biaya nih. Jadi kalau misalkan kalian mau datang aja. Tapi kalau mau bawa salah juga nggak apa-apa ya. Salah jeruk. Kopi boleh, kopi apa lagi? Kopi bener banget. Nah kalau untuk perusahaan sendiri, perusahaan yang diinformasikan oleh BKK ini perusahaan yang seperti apa? Apakah hanya khusus yang seperti kejuruan-kejuruan atau mungkin umum luas? Secara umum luas sih. Kita beri kebebasan, yang penting kalau mereka mau bekerja di tempat itu kita tawarkan profilnya, kita sampaikan termasuk salary-nya, fasilitas yang dia dapat secara umum. Tetapi memang prioritas sih untuk jurusan-jurusan yang kita punya. Misalnya begitu, itu untuk prioritas. Nah kalau prioritas seperti itu biasanya mulai dari ketua jurusan yang memberi informasi kepada BKK, kemudian BKK yang mengolah itu dan menyampaikan kepada para siswa. Biasanya seperti itu. Beda dengan kalau yang umum, yang luas, misalnya perusahaan-perusahaan besar yang butuh dengan pegawai banyak, itu ya oke, nggak apa-apa, itu kita gabungkan juga jadi satu. Jadi nanti siswa itu milih dia mau kerja di mana sesuai atau tidak, atau silakan lah. Mau dia pilih yang bergantung siswanya ya. Jadi ada beberapa perusahaan memang yang sesuai dengan jurusan memang include. Jadi kalau alumni perhotelan misalkan ya kan mungkin kan ya perhotelan kan secara khususnya dia. Tetapi mungkin ada kesempatan lain dia ingin mencari di bidang lain itu boleh-boleh aja. Ya. Dia hobinya kan mungkin. Tapi ya kalau enggak juga gitu aja ya. Kejauhan. Tapi mungkin misalkan dari perhotelan mau jadi pembukuan dan sebagainya boleh juga. Atau misalkan di perkebunan itu boleh yang dia bisa non skill. Atau misalkan perhotelan ada perusahaan jahit ya. Garment. Nah, garment itu bisa non skill. Jadi boleh-boleh aja. Jadi semua jurusan ya nampung. boleh. Nah, jadi
ada perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan jurusannya, yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing, tetapi ada juga yang dia membuka untuk semua jurusan. Yaitu dikembali lagi ke teman-teman. Siswanya ya. Iya, pengen lagi seperti apa. Teman-teman pengennya di mana? Iya, terus kesempatannya itu sih. Kadang-kadang kita itu kehilangan momentum. Jadi kita itu kadang-kadang ada kesempatan, nanti jangan ditunda-tunda. Selagi ada kesempatan, kalaupun agak sedikit-sedikit melenceng dari kompetensi kita, nggak masalah. Coba aja ya, siapa tahu Nggak justru masalah. malah itu bisa Iya, didalami menambah hasanah keilmuan juga. Toh ilmu yang kita dapat di sekolah nggak akan hilang tuh. Ya pasti akan bermanfaat tuh suatu saat ya. Seperti itu. Tambah pengalaman, punya batu loncatan kan misalnya. Ya. ilmunya jadi bertambah Betul. juga. Luar biasa banget ya. Terus kemudian kalau kira-kira nih kan banyak alumni yang kemudian akhirnya nanti mungkin setelah video ini viral nih berbondong-bondong nih ke BKK. Kira-kira gimana nih cara BKK menangani alumni-alumni yang mungkin akan berbondong-bondong datang? Nah, Kan kalau kemarin-kemarin mungkin yang datang hanya 20-30 orang. Nah akhirnya setelah video ini viral jadi 100-200 orang gitu. Bingung gak nih gimana nih cara menghadapinya? Itu malah seneng gitu. Oh malah seneng. Oh iya Pak Nanang itu poin siap luar biasa. 24 jam. Siap 24 jam. Siap 24 jam. Saya informasi aja buat teman-teman semua. Iya. Sekarang kita ada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan kita. Misalkan salah satunya PT Eklat ya. Iya. Garmen di Kendal, Kendal. Jawa Tengah itu UMR-nya lumayan. Itu butuh sekitar 1.000 lowongan pekerjaan. 1000 loh. Iya, jadi seluruh alumni SMK Negeri 1 Metro nih Bisa langsung rekrut. Gak bingung-bingung lagi ya, lulus bisa Serius. langsung bekerja. Betul, itu, jadi teman-teman. kalaupun ingin ke BK, saya rasa ya teman-teman di BKK ini orang paling humble di sekolah, ya. Paling enak ya. Silakan aja datang langsung, hubungi Pak Nanang atau teman-teman yang lain. Saya pikir mudah banget lah, pasti dibantu deh, gitu. Pasti dibantu. Jadi jangan khawatir, gitu. Jangan nyaman dengan diem-diem. Santai-santai aja, nunggu-nunggu aja lah. Gitu. Betul. Jadi kadang-kadang kita itu buntu karena belum dapat masukan, belum view dari yang lain. Coba berkunjung ke BKK Sari aja. Saya jamin tuh dapat Ternyata seperti ini ya. Betul. Gitu. Wah, luar biasa. Kalau sampai selama ini kira-kira ada nggak nih alumni yang sudah kemudian berkunjung ke BKK terus bilang, "Wih, Pak, beruntung saya, Pak. Kemarin dapat informasi dari BKK." Wah, ada nggak, Pak? Ada beberapa yang sudah ya mungkin tidak berkunjung sih ya, mungkin karena sudah terlalu sibuk entah dia ada di mana di dunianya. Mereka itu kirim foto atau kirim ucapan, "Pak, terima kasih ya Pak, infonya kemarin saya sudah di sini dengan salary segini dan seterusnya." Itu sering kita coba. Tapi enggak, ya ini Bapak minta enggak kan? Enggak ada. Oh, nggak ada yang, "Pak, ini sudah saya gini kan." Ya. Jadi informasi anak-anak kita bekerja dengan baik, mendapatkan penghasilan yang baik, itu kita bangga sekali. sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Itu prestasi yang tertinggi bagi BKK sendiri di sekolah karena sudah menghantarkan anak-anaknya itu mendapatkan pekerjaan yang baik lah. Indikatornya kan pekerjaan yang baik itu dia bahagia kerjanya, pendapatannya yang baik juga kan gitu. Itu wah seneng banget lah intinya. Kalau anak yang lebih mengharukan lagi, membahagiakan lagi itu kalau orang tuanya orang tuanya tuh nelpon bilang, "Pak, terima kasih ya Pak, anak saya sekarang sudah bekerja." Iya. Itu rasanya kita tuh luar biasa. Bayarannya kontan di situ bukan ya? bermaksud buat ini ya, Ya, kita bukan pengen dipuji-puji, Enggak. enggak, tapi informasi dari mereka kan berarti kan pertama membuat kebahagiaan buat kita, kemudian kita juga bisa inspirasi itu disebarkan ke adik-adiknya, ke teman-temannya ya kan? Terus Gitu. kita tambah semangat, Betul. Pak. Oh benar nih rekrutmen ini bagus. Kan informasikan ke teman-temannya, ke adik-adiknya ini kakaknya sudah bekerja di sini. Jadi tahun depan mereka akan tertarik. Betul. Ya. Itu fungsinya. Jadi jangan ragu-ragu yang sudah bekerja. Ya, itu di-share nih Pak, bukan Sepil aja. ya gitu. Jadi buat motivasi aja. Mungkin nanti kalau ada alumni yang nonton video ini bisa komen di bawah nih. Ceritain pengalamanmu. Saya dapat informasi dari BKK dan sekarang saya di sini misalnya. Siap tuh. Biasa. Kalau ini untuk
peran dari pihak sekolah sendiri, guru-guru dan sebagainya. Kalau mungkin kan sekolah memang memberikan izin nih BKK berdiri karena kan peraturan pemerintah. Sambil ngopi boleh ya? Oh boleh silakan. Bapak juga kalau mau ngopi silakan. Gimana guru-guru kira-kira positif kah gitu? Ya positif sekali. Ini sinergi yang bagus. Terutama di SMK 1 kan terutama Wakahumas ya. Wakahumas ini luar biasa sekali. Siapa sih Wakahumas ya? Bertanya-tanya ya. Nanti bakal kita undang loh. Bakal kita undang di podcast kita selanjutnya. Biar cerita sendiri. Iya Artinya, benar. Pak Wakahumas ini memberi fasilitas, dia memberikan wawasan, dia juga memberikan arahan. Di sana coba dicek, di sana coba dicek. Nah, itu yang membuat kami merasa ya kalau dibilang gara-gara Wakahumas ini kita nggak bisa istirahat loh, kita nggak bisa berhenti loh. Tetapi hasilnya bagus. Ekosistem sekolah ya. Jadi semua ekosistem sekolah yang ada di sekolah itu memang harus ambil peran. Jadi bukan cuma BKK gitu. Itu. Jadi misalkan mulai dari mempersiapkan siswa kita. Itu nggak bisa cuma BKK menyiapkan agenda sehari anak-anak gini dalam enggak, tapi dalam sehari-hari pembelajaran, kegiatan dia ekskul itu harus sesuai dengan kebutuhan dia ke depan. Jadi diarahkan misalkan Kak Rian, ada siswa kita, dia pengen bekerja di perusahaan tambang misalkan ya. Iya. Butuh apa tuh? Butuh fisik. Berarti apa? Sedangkan dia aktif di olahraga, berarti olahraganya harus menyesuaikan dengan kebutuhan ke depan. Gitu. Sama dengan pembelajaran. Dia mau kerja di perusahaan yang elit. Apa tes pertamanya dia? Psikotes Kak Rian. Itu apa soalnya? Matematika. Ya kan? Logik dan sebagainya. Loh, itulah fungsi guru matematika dan semua guru mapel. Dia harus memenuhi itu kebutuhan dia karena dia kebutuhan. Sama misalnya dia yang mau keluar negeri, ya kan? Medical check up. Betul. Kemudian mau di perhotelan internasional, apa kebutuhannya? Bahasa. Betul. Guru bahasa Inggris. Dia butuh bahasa Inggris yang baik, maka guru bahasa Inggris dan semua guru ekosistem sekolah itu harus mendukung apa yang diharapkan. Makanya dari awal di BKK memfasilitasi, kemudian di-share ke seluruh jurusan, guru-guru. Oh ini loh anak kita ini pengennya seperti ini. Nah, ya kan? Betul. Sehingga sinergis. Maka sekolah itu betul-betul ya menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, keinginan dia. Nah, gitu. Jadi SMK 1 kalau seperti itu, waduh luar biasa banget tuh. Jadi gak hanya humas, jadi kurikulum, kesiswaan, semuanya harus berperan. Iya. Sama itu kan menyiapkan siswanya. Terus sama men-share juga kalau ada info-info. Nah, itu. Iya. Ya, jadi bukan hanya BKK yang boomingin, semua juga harus ikut berperan serta andil ya dalam booming kalau ada lowongan pekerjaan dan sebagainya. Gitu. Keren kan? Iya. Jadi berarti guru-guru sangat senang ya dengan ada BKK ini, jadi bisa nanti siswa-siswa ini setelah saya bina seperti ini, saya berikan informasi ke BKK bahwa anak ini dengan kemampuan seperti ini sehingga ini ada nih perusahaan yang cocok. Betul. Ini, gitu. Iya. Tinggal diberikan masukan, motivasi. Iya. Per hari ini laporan dari rekan-rekan guru ya, kejuruan-kejuruan itu per hari ini untuk SMK 1 itu sudah 48 siswa yang sudah bekerja. 48 siswa. Kita belum tracking yang melanjutkan studi, yang kuliah kita belum tracking, kita juga belum tracking yang wira swasta. Yang jelas yang sudah diterima kerja baik dari semua jurusan itu sudah 48 siswa. Itu yang lulus tahun ini? Yang lulus tahun ini. Wah, luar biasa. Apakah kamu salah satunya? Lulus tahun ini bisa langsung bekerja. Wah, luar biasa. Padahal ijazah belum keluar ya Pak ya? Betul. Ijazah belum keluar. Keuntungan SMK itu seperti itu ya? Iya. Dengan adanya BKK bisa lulus langsung bekerja, padahal percepatan. Percepatan. Jadi bukan curi star ya, artinya informasi lebih cepat. Nah, iya. Kan ada beberapa perusahaan yang memang rekrutmen ijon ya. Ijon itu belum lulus Karian. Belum lulus sudah melakukan rekrutmen tuh. Beberapa perusahaan itu boleh. Bahkan ada tahun lalu ada siswa kita ya SMK 1 dan SMK 2 dan yang lainnya itu belum ujian, dia udah kerja dia. Nah, iya, jadi ujiannya di tempat kerja. Ujiannya di tempat kerja. Itulah fungsinya sekolah, harus mensupport tuh. Mensupport. Iya, harus mensupport siswanya, alumninya.
Ya, terus kemudian nih program-programnya kira-kira nih BKK ke depannya mau punya program apa lagi nih selain hanya sebagai pemberi informasi, ada program lain nggak kira-kira? Kalau di program SMK lain, dulu, di SMK ya, Negeri 1 Metro. kalau ini rencana kita mau job fair dulu mungkin. Job fair. Akhir tahun ini. Iya, kita akan upayakan job fair, nanti tetap bekerja sama dengan Forum BKK Kota Metro, tetap kita akan bikin job fair, nanti pasti akan Forum BKK itu akan memberi jadwal untuk SMK 1 tanggal berapa, hari apa, dan seterusnya. Jadi itu akan terjadi perputaran job fair sehingga akan semakin banyak peserta yang nanti ikut job fair itu mereka mendapat informasi yang lebih banyak. Itu kira-kira. Ya kalau BKK itu nggak ada liburnya sebenarnya. Program kerja harian, ada harian, mingguan. Jadi kalau rutin kita itu terus menghimpun data siswa kita, itu yang utama. Ini kan alumni kita nih, kita sudah himpun lagi. Dia ini seperti apa, pengen bekerja seperti apa. Nanti kita baru kita fasilitasi, ya mereka bekerja seperti apa yang sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian nanti di awal tahun pasti kita kelas 10 ini, itu PR kita lagi. Tuh dari awal harus didoktrin tuh, harus dikasih pemahaman, SMK seperti ini, kalian bisa ini dan sebagainya. Nah, terus program-program lain kalau forum secara khusus itu kita ingin membuka lebih banyak ya mitra kita, mitra industri kita. Iya, jadi insya Allah dalam bulan ini ya kita akan mengantar ya alumni untuk bekerja di kawasan industri baru di Kendal, Jawa Tengah. Ya. Nah, selain kita mengantar, kita juga berharap ingin membuka jaringan-jaringan baru yang ada di sana, gitu. Jadi kan perusahaan-perusahaan banyak tuh di sana. Iya, banyak. Ya, ini sebagai jalan kita. Jadi semakin banyak pilihan, artinya semakin bukan dimanjakan ya. Artinya terpenuhi banget tuh teman-teman mau kerja di mana aja. Di mana gitu. Sesuai dengan keinginan dan minat mereka. Jadi tahun ini sih kita berharap sekitar 5 perusahaan, tambah 5 perusahaan sebagai tujuan ya. Teman-teman buat nih, betul. Wah, luar biasa. Untuk bekerja ada tambahan 5 perusahaan lagi. Wah, itu kan luar biasa itu harapannya. Udah siap-siap belum kalian semua? Jangan lupa kunjungi BKK ya di SMK Negeri 1 Metro. Ya memang butuh disiapkan tuh untuk siswa sendiri ya, mentalnya, fisiknya, pengetahuannya, tolonglah konsen ke sana. Supaya nanti ketika sudah siap kita bekerja dengan gigih, jujur, terutama karakter itu menjadi modal utama loh untuk kerja itu kan. Tidak hanya skill saja tapi jujur juga, disiplin juga, tanggung jawab juga, itu yang juga kita tekankan. Itu menjadi bagian dari bimbingan kita di BKK ya. Ya, terakhir nih. Kira-kira pesan apa yang bakal disampaikan nih buat para siswa dan alumni-alumni yang mungkin di luar sana belum bekerja dan setelah melihat video ini jadi tertarik nih untuk bekerja. Kira-kira pesannya apa nih supaya mereka akhirnya berminat untuk mendapatkan informasi dari BKK? Pak Ketua dulu. Silakan dari Pak Ketua. Buat seluruh alumni ya SMK Negeri 1 Metro dan seluruh alumni SMK sekota Metro. Kami dari BKK jamin kamu dapat pekerjaan. Jamin. Dengan catatan kamu mau. Ya. Jadi jangan terlalu pilih-pilih. Maksudnya boleh milih-milih, tetapi harus realistis juga. Ambil kesempatan peluang yang ada di depan mata, itu diambil, harus segera. Karena kalau kamu semakin tunda, nyantai-nyantai, itu udah kehilangan momen. Jangan sampai. Jadi mumpung masih muda, mumpung masih banyak kesempatan, ambil kesempatan itu. Ya, jadi ambil bekerja dimanapun dan sebagainya. Niatkan aja buat ibadah, buat kebaikan. Insya Allah dengan dorongan orang tua, dengan doa orang tua, insya Allah pekerjaan kamu akan lancar. Jadi siapkan diri sebaik-baiknya, ya kan? Ambil kesempatan di depan mata, jangan buang-buang kesempatan itu. Insya Allah pekerjaan yang baik itu ketika kamu melakukan dengan sebaik mungkin. Insya Allah lah. Kalau soal penghasilan itu datang sendirilah kalau kamu kerjanya bagus, ya kan? Bisa nanti naik jujur, bahkan naik sendiri karena perusahaan-perusahaan yang kita bangun jaringannya itu memang perusahaan-perusahaan yang dia bisa karir, ada karir ke depan. Kerjanya bagus, kerjanya oke, kalau karir juga akan meningkat, itu sih. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan. Terus kemudian
Kalau dari saya pribadi ya, udahlah nggak usah rebahan terus. Jangan rebahan, aduh. Jangan usah Kaum rebahan mager terus. Ayo, waktu itu terus berjalan, itu nggak bisa terulang. Seperti yang dikatakan Pak Pazar tadi, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Selama ada kesempatan, ayo lakukan. Udahlah nggak usah rebahan terus. Itu menjadi. Terus bekali diri dengan pertama jujur, disiplin dan tanggung jawab. Sudah, itu 3 hal itu yang kalau menjadi pegangan diri sendiri, kita pegang, kita bekerja dimanapun, di tempat manapun, pasti akan menghasilkan hasil yang baik dan tentu saja bermanfaat. Kan begitu. Jadi ya semangatlah, udahlah, bangun, ayo, gak usah rebahan Jangan terus. mager ya, jangan aduh Iya. game tidur-tidur. Iya. Kaum rebahan, ayo bangun. Kaum aduh. Saya yang di luar sana banyak orang yang membuka lapangan pekerjaan yang luas, tapi Betul. sayangnya malah di sini santai-santai aja. Iya. Betul. Rugi banget ya. Rugi Memang tugas utama BKK saat ini ya Saat adalah ini. menyiapkan menyiapkan alumni kita untuk benar-benar siap untuk ke dunia masuk kerja ke dunia industri. kerja. Ingat ya, kalau mau kerja dapat gaji di atas 3 juta, ya kan? Itu ya di Metro nggak ada. Iya, jadi kalau kamu masih berpikir kerja gaji besar, santai, bangun siang, ya kan? Dekat rumah. Nah, Woi, bangun woi. itu mimpi. Iya. Betul. Jadi kalau mau dapat penghasilan besar, effortnya itu harus besar juga. Benar, Ya kan, effortnya kesungguhan, perjuangan, ya pengorbanan tanda kutip itu harus besar juga. Iya. Kalau kamu ingin mendapatkan yang besar juga itu sih. Karena hasil itu pasti dipengaruhi juga dari usahanya. Betul, Ya. Sebesar apa dia keinginan, kesungguhan, Iya. totalitasnya. betul, Nanti hasil itu pasti akan mengikuti. betul. Gitu. Oke, mungkin segitu aja nih obrol santai kita hari ini ya. Udah Mungkin nih? mungkin nanti kita bisa Bentar lanjutin banget. lagi di kesempatan yang lainnya ya. Supaya teman-teman jadi penasaran Benar, gitu. boleh, Setelah ini boleh, berarti boleh. nanti ada rasa penasaran untuk datang ke BKK. Boleh, benar. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Asik.